Yo, kembali bersama saya Fatur Rinaldi di episode kelima dari Retur, Review Fatur. Di episode kelima ini, sekarang ini masih pagi, sekitar jam 6 lah, jam 6 pagi. Saya ini mau ke Bekasi, ke daerah Tambun tepatnya untuk melakukan sedikit ubahan di motor saya. Yaitu saya mau ngecat pelek. Nah, warnanya apa? Ntar kita lihat. Tanpa berlama-lama kita langsung berangkat ke sana ya. Let's go. Oke, saya udah sampai di bengkel ini di Surya Painting. Bisa dilihat di Instagramnya Surya Painting 18. Sekarang sih masih jam 8 kurang ya, masih sepi bengkelnya tuh, masih belum terlalu rame. Dan ini hari biasa, bukan hari libur. Biasanya kalau di hari libur di hari Sabtu antreannya itu panjang, jadi harus booking dulu lah lebih baiknya. Nah sekarang kita masih nunggu bengkelnya buka untuk mulai proses pembongkaran bannya, pembongkaran rodanya, peleknya, dan lalu kemudian peleknya dicat. Oke. Ya, nah sekarang saya udah sama ownernya dari Surya Painting nih. Namanya siapa bang? Bang Surya. Bang Surya, Bang Martin Surya ya? Iya, Bang Martin, Bang Surya, tersangkanya gua juga itu, Bang. Iya. Jadi kita mau nanya-nanya dikit nih, sekalian mumpung lagi ketemu sama ownernya nih dari Surya Painting. Kita mau nanya-nanya dikit nih. Nih, Bang Martin, Bang Surya. Pertama kali buka nih Surya Painting itu dari kapan? Di bulan September 2014 dulu. September 2014 ya. Itu langsung di sini apa bukan nih? Bukan, itu di lokasi awal kita kalau ketik Surya Painting di situ. Terus kan ada Surya Painting Plan 2, ada Surya Painting 18 terakhir yang di sini. Oh, yang di sini tuh yang terakhir nih di daerah Tambun ya masuknya ini. Iya, Tambun Mangunjaya, lu tinggal masuk aja dari underpass Tambun, terus masuk ya ada pom bensin gede Mangunjaya, gue di belakang pom bensin. Pom bensin. Oke. Nah, terus paling gue mau nanya ini dulu nih. Jasa yang ditawarin di Surya Painting apaan aja? Surya Painting itu the real bengkel cat pelek, bukan ikut-ikutan. Bukan ikut-ikutan nih. Ya ampun, pokoknya ngecat pelek. Cat pelek. Yang paling hits ya kan di saat ini Surya Painting guys. Di Surya Lo Painting lihat ya. dong, ini kita ngecat pelek ada relnya tuh. Lo lihat guys, yang warna kuning itu. Dia pelek lu jalan sendiri, dia nggak pernah jalan sama yang lain karena pelek lu setia. Yang nggak setia tuh lu. Asik. Nah, tapi tadi saya lihat kan di depan itu ada tulisan cat pelek. Itu ada apa aja Mang Ya, cat pelek? Lo bisa lihat nih di sini ada ngecat body ya. Oh, iya. Misalnya tuh ada body nih, ada body yang lagi siap gue pasang. Terus juga gue ada WTP, auto transfer printing. Nanti bakal kita lihat juga ya. Kayaknya jangan kemana-mana nih di video ini ngeliat ini. Terus ada airbrush, maksudnya ngecat pelek juga gitu. Ngecat pelek mobil juga gitu. Jadi buat kalian yang mau ngecat pelek body, WTP atau pelek mobil gitu, atau ya mungkin airbrush minimalis yang nggak usah ribet-ribet, gue masih bisa kok. Bisa. Gitu. Bisa. Oke, berarti nah kalau keunggulannya apa nih? Oh jangan dong, ntar aja. Oh, keunggulan ntar aja? Iya dong, biar dia niat sampai habis. Dia kan Oke. nggak tahu, gue taunya cuma cepet doang kan lo. Jangan salah. Keunggulannya cepet ya, iya. Berarti ntar terakhir nih kalau keunggulan. Terakhir Oke. aja dong. Nah yaudah, berarti kalau kayak gitu coba dijelasin sedikit ya dari proses catnya nih Bang Martin. Prosesnya ngecat itu sebenarnya lo juga tahu kalau namanya ngecat itu ya lo datang kan berarti masih di motor ya harus dibongkar dulu. Yang kedua habis dibongkar, kalau udah dibongkar itu diamplas. Ya sebelumnya sih ada 4 proses. Apakah dia diamplas, apakah dia
dihilangin isolasinya karena kan ada list-listnya tuh kadang-kadang Iya, tuh. stiker lah ya. Ataukah dia dirontokin kalau di bekas pilokan atau terakhir dia bekas congkelan jadi harus didempul. Jadi nanti kita pilah dulu sebelum nanti diproses cover bannya gitu. Jadi di cover bannya habis itu kan baru masuk ke proses painting. Painting itu ada 4 step. Jadi mulai dari epoxy, cat dasar, cat jadi sampai nanti di clear terakhirnya. Sampai terakhir nanti 5-nya di oven. Jadi ada 5 proses. Cuma kenapa bisa ya prosesnya gitu asik? Karena kita punya personil banyak loh. Tadi bisa lihat kan personil kita ada sekitar 15 orang. 15 orang. 15 orang dalam satu lokasi yang siap garap motor kalian. Jadi bilang ngantri atau enggak sih bang? Ngantri atau enggak sih bang? Sekalipun lu ngantri langsung diproses karena personilnya banyak. Kita kadang-kadang pakai 442 sisa cadangan. Gue elah bola kali ya. Iya. Biasanya pas lagi Sabtu tuh rame banget ya. Iya, gue jadi di belakang ini kayak Jose Mourinho. Kayak pelatih. Pakai dasi sama Primitan. Iya. Wasit kali ya. Wasit. Nah, berarti sekarang mungkin bisa jelasin dikit deh, kok nggak kenapa bisa cepetnya? Maksudnya urutannya kenapa bisa cepet banget nih? Kan cuma berapa sih 4 jam doang ya? 4 jam 5 jam lah ya? Tadi lo ngerasain nggak kalau gue bongkarnya aja udah beda? Lo kayak lagi ada di Formula One gitu ya? Seret gitu kan? Karena kita udah menggunakan cordless Makita guys. Cordless Makita itu jadi kayak lo bisa bongkar di lokasi yang berbeda karena kalau misalnya di dealer lu kan bongkar pasang di lokasi yang sama. Jadi kalau udah kelar motor pindahin, kalau di sini kan enggak. Lokasinya beda-beda jadi parkiran itu harus penuh. Jadi gua harus bongkar tapi nggak harus keribetan kabel, keribetan selang gitu kan. Betul. Karena pakai baterai ringnya tinggal thread gitu bongkar thread. Jadi cepat jadi harusnya di engkol gitu kan. Cantik dong bisa engkol nggak bang? Asik, TikTok kali ya. Iya. Jadi gitu, jadi dia nggak usah kayak di engkol gini kan. Jadi tinggal dipencet, bongkar. Dan itu keunggulan kita, jadi bongkarnya lebih cepat. Terus yang kedua kan kita proses selanjutnya pun langsung ada orangnya lagi. Jadi bukan orang yang tadi bongkar dia harus ngamplas gitu. Terus orang yang tadi ngamplas dia ngecat. Tapi bener-bener kayak orangnya udah ada posnya masing-masing gitu. Udah punya job desk masing-masing lah ya. Itu jadi misalnya kayak lu datang pun langsung diproses. Dari mulai bongkarnya kita udah beda. Terus kita ngecatnya juga kan pakai rel. Tuh relnya. Ntar kita kasih lihat gambarnya. Iya kan relnya. Jalan sendiri dari proses ke prosesnya. Terus yang terakhir kita juga di oven. Jadi nggak usah nungguin matahari. Hujan nggak ngaruh lah ya hujan. Jembreng klub gitu udah enggak lah ya kan. Jadi walaupun murah, coba deh kalian jangan bilang ini murahan dulu. Tapi kalian coba buktiin dong datang ke sini. Jadi ada oven yang panjangnya 12 meter. 12 meter? Lo cari deh bengkel di Jakarta atau di daerah lain yang ovennya sampai sepanjang 12 meter gitu. Dan panasnya 60 derajat gitu ya. 60 derajat. Kalau bukan bengkel truk ya, tapi kan nggak bisa lo ngecat pelek di bengkel truk kayaknya. Iya, ini juga. Sepanjang truk kontainer gitu kayak 12 meter, panjang banget men. Itu yang lurus ya, belum yang bengkoknya mungkin 18 meter bang. Totalnya lah ya. Ovennya. Jadi bukan kenapa cepat, karena kapasitas kita banyak, yang ngecat kita juga banyak. Itu rahasianya bang. Itu rahasianya ya. Nah berarti sekarang nih, tadi gue lihat nih di depan nih bang, motor itu rata-rata kebanyakan dari Jakarta. Ini kan di Tambun nih. Iya benar. Kebanyakan tuh dari Jakarta Pusat, Jakarta Selatan lah, pokoknya Jakarta lah kebanyakan. Nah, Surya Painting ada rencana buka cabang nggak gitu di Jakarta gitu? Iya harus sih bang, harus itu. Harus ya. Iya gue biar jadi kayak anak kota gitu kan, yang tengil-tengil dikit gitu. Iya. Tapi dia belum tentu ada. Iya. Emang udah ada ya? Iya. Aminin aja Iya, dulu, amin, canda gua. Antara anak Jakarta musuhin gua. Anjing lu dari sini lu. Canda gua. Karena memang gua kebagian besar bang, hampir 50% lebih ya kalau gua bilang sih itu pelanggan gua dari Jakarta loh. Dari Jakarta? Iya mereka karena di sono mahal, terus juga mereka tidak melihat sebuah bengkel dengan presentasi yang baik gitu ya, presentasi yang karena kan Surya Painting tadi gue bilang ya kita terlihat lah prosesnya, jadi nggak orang. Enaknya tuh kita bisa ngelihat prosesnya tuh bener-bener. Ntar pas sudah dicat ini kan baru buka nih, mungkin belum banyak lewat ya kalau Dan itu lewat sini kan peleknya kan. Iya benar. Kita tahu prosesnya juga enak. Itu pelek gue gitu, kayak gitu. Bukan tiba-tiba naruh langsung jadi, kita nggak tahu prosesnya kayak gimana gitu kan. Kalau ini kita bisa ngeliat. Jadi nggak ragu lah gitu. Nah udah berarti kita tadi udah gue tanyain tapi belum dijawab yang terakhir. Kepo lu pasti kan. Iya. Keunggulan lainnya apaan nih dari Surya? Kan bilang tadi lu cuma taunya Surya Painting cepet doang nih. Iya. Nah, cepet doang sebenarnya cepat itu memudahkan lu untuk bisa beraktivitas kembali mungkin di luar sana tanpa harus drama kan. Betul. Nah, tapi sebenarnya ketika lu ngecat pelek, lu nggak boleh menghilangkan esensi dari sebuah kualitas pelek tersebut. Pertama, pelek tersebut lu ngecat di sini harapannya harus awet dong. Iya. Harus tahan bentur dong. Iya kan? Betul. Nah, gitu dong, dengan harga terjangkau lu kualitasnya tuh harus dapet. Nah, keunggulan Surya Painting itu kayak apa sih yang pertama ya? Kayak Surya Painting itu udah bengkel cat berpengalaman. Yang kedua udah pasti banyak rekomendasi dari teman-teman.
Yang ketiga prosesnya kelihatan, jadi lu nggak usah ragu pakai pilok atau segala macem. Yang keempat memiliki rating dan komentar memang yang bagus. Kenapa bisa seperti itu ya? Tadi gua tuh dari dulu memang jebolan painting bang. Oh, jebolan painting. Jadi gua bisa milih kualitas bahan yang memang ini tuh bagus gitu loh. Karena bukan Surya Painting yang memang dia di Tambun, tapi bukan berarti tidak memiliki skill painting yang cukup. Justru gue buka bengkel karena gue udah 10 tahun di painting. So, sarjana painting nih maksudnya. Lo kalau 4 tahun kuliah sarjana kan? Kalau 7 tahun kan lo jadi master kan? S3 nih udah S3 nih, udah profesor painting nih berarti nih ya kan? Ini Rocky Gerung kalau debat painting emang gue udah menang Rocky Gerung. Canda Bang Rocky. Canda Bang Rocky. Ya udah berarti udah kayak gitu aja kali ya. Iya. Sekarang kita nanti lanjutnya aja daripada kan Bang lu ngomong mulu tapi buktinya mana sih gitu kan. Terhoak lagi lu hoak lagi. Iya, biar orang tahu nih prosesnya gimana ntar kita lihat. Sana masih baru buka. Yang ngechat juga cewek cakep lu di depan ntar nih. Kan kita jangan kemana-mana makanya. Boleh, oke sip. Thank you. Ike. Kita lanjut chat dulu. Sip. Oke, thank you Bang. Thank you sama-sama. Saya udah selesai nge-chat velg dan sekarang ini Bang Martin nih mau pamit pulang kita. Iya, Bang Martin ya. Ketemu lagi ya. Hah? Gimana hasilnya? Mantap. Seneng ya? Seneng dong. Gak apa-apa dari Jakarta Selatan kemarin puas. Nggak puas lah. Nggak masalah jauh ya kan? Iya, channelnya jangan lupa guys, nih di subscribe punya Bang kita ini. Siap. Dia dari subuh kemarin lu bayar. Waduh, kacau banget dari jam 3 udah nunggu di sini. Oh, lu hansip ya, Bang? Iya. Ya udah, thank you. Oke, hati-hati di jalan ya, guys. Sip, Terima Bang ya. Oke, semua sip. Sekarang saya udah sampai di rumah lagi nih. Setelah tadi saya ke Tambun Bekasi untuk ngecat velg di Surya Painting. Sekarang udah sampai rumah lagi, udah ganti baju juga, udah ganti celana, udah cuci muka karena perjalanan dari Tambun ke Jakarta Selatan tuh bisa bilang lumayan jauh, hampir 1,5 jam lah tadi perjalanan. Saya nggak akan review banyak karena ini kan saya baru banget balik ngecat nih. Jadi saya belum tahu kualitas dari catnya bagaimana, tapi saya cuma pengen ngasih first impression saya setelah ngecat di Surya Painting, ngecat velg motor saya. Baik impression untuk catnya sendiri, impression untuk kualitas penanganan dari Surya Paintingnya, pelayanannya seperti itu. Sama saya pengen ngasih tahu harga catnya juga dan cat apa yang saya pilih warnanya. Oke, kita mulai dari pertama. Langsung dari harga kali ya. Harga cat velg di Surya Painting ini dia berkisar sih, beda-beda sih tergantung jenis motor, ukuran velgnya ya kan. Kalau untuk NMAX harganya itu tadi 300.000 untuk sepasang depan dan belakang. Itu untuk warna yang kayak gini ya. Mungkin kalau kayak warnanya saya kurang tahu deh apa sama atau beda. Tapi setahu saya sih untuk warna-warna basic ya kayak yang satu warna gitu kayaknya harganya sama sih setahu saya. Lalu untuk durasi pengecatan, proses pengecatan dari datang sampai selesai itu memakan waktu sekitar berapa ya? Saya datang tadi jam 8 kurang, kita hitung dimulai itu jam 8 lah ya, karena baru buka kan jam 8. Saya mulai jam 8, selesainya itu sekitar jam 1 setengah 2 lah, berarti kan 8, 9, 10, 11, 12, jam 1, ya 5 jam, 5,5 jam lah, sesuai sama estimasi mereka berikan, yaitu sekitar 5 jam sampai 6 jam. Itu kalau di weekdays ya, atau hari biasa. Kalau di weekend, setahu saya tuh bisa lebih lama karena antriannya panjang dan banyak. Jadi kalau weekend sih sarannya sih disarankan untuk booking terlebih dahulu ke WA-nya Surya Painting. Lalu sekarang kita ke impression saya mengenai pelayanannya. Untuk pelayanannya saya sih kasih 2 jempol atau 4 nih, kalau bisa kasih jempol kaki. Pelayanan dari Surya Painting itu bagus banget, baik dari karyawannya, pokoknya dari awal ada saya datang, pencatatannya, karyawan semua yang ngurusnya itu mantep banget, pelayanannya bagus banget, mereka orangnya ramah-ramah banget, ownernya pun ramah banget, Om Martin. Bahkan itu yang di video sebelumnya itu yang saya wawancara Om Martin, itu saya nggak lihat sebelumnya. Maksudnya saya tadinya nggak kepikiran bahwa
Om Martin akan mau diwawancara. Bahkan dia tadi ngajak ngobrol, langsung aja ngobrol saya duluan. Ya udah, akhirnya saya ajak wawancara aja sekalian gitu kan, biar kita tahu tentang si Surya Painting itu sendiri. Seramah itu sih menurut saya, sangat-sangat ramah pelayanannya, dan saya sangat-sangat senang sebagai pelanggan, sebagai customer dari Surya Painting itu sendiri. Dan hal lain yang saya suka itu adalah mereka tuh urutan kerjanya tuh enak, jelas, berkelanjutan. Jadi mulai dari pelepasan pelek, pencatatan, pelepasan pelek, bla bla bla, urutannya namplas dan lainnya tuh jadi kayak sejalur gitu loh, sejalan. Jadi nggak ada proses ini nyebrang di box terus box ini nggak ribet, jadi kita ngeliatnya enak tuh, ngalir gitu sampai akhirnya dia selesai keluar dari tempat pengecatan. Itu enak banget sih dilihatnya, dan itu jadi dilihatnya simpel, kita ngeliatnya jadinya nggak ribet lah kerjanya, enak banget. Itu yang saya suka sih dari pengalaman saya tadi ngecat di Surya Painting itu sendiri. Ini saya tidak dibayar loh ya, maksudnya ini benar-benar impresi pribadi saya mengenai jasa cat velg yang saya gunakan di Surya Painting. Saran untuk bagian warna nih, kalau untuk warna, yang warna saya pilih itu adalah, kalau nggak salah ya, seingat saya namanya Silverstone Metallic. Jadi warnanya sih sebenarnya mirip-mirip sama warna, kalau yang pernah lihat velg originalnya NMAX yang keluaran awal tuh warna silver, mirip-mirip. Cuman dia warnanya lebih gelap dan lebih metalik sih, lebih mengkilat lah dibandingkan ada motor lewat. Oke, lanjut. Dibandingkan cat original velg yang Yamaha NMAX yang keluaran awal, jadi ini lebih mengkilat dan warnanya lebih gelap sih kalau yang punya saya ya. Harga sudah, warna sudah, impresi pelayanan sudah. Sarah mungkin ke ini kali ya, impresi dari hasilnya. Saya kan baru beberapa jam nih ngecat nih. Paling saya sampai rumah baru sekitar 1 jam. Ini sih hasilnya kalau dari saya lihat sekarang ini bagus banget, clear, rapi. Ada sedikit kotor-kotoran dan menurut saya sebenarnya mungkin kotorannya itu nempel ketika di perjalanan pulang saya dari Tambun ke sini sih. Jadi kotor-kotoran kecil yang saya yakin masih bisa dibersihkan lah, itu gampang untuk membersihkannya. Depan dan belakang itu bagus. Jujur ini bagus banget, rapi banget kerjaannya. Rapi, nggak ada yang luber-luber kesana kemari. Itu sih saya suka banget sih. Udah gitu pelepasannya, pemasangannya juga cepat. Meskipun tadi sedikit ada insiden sih ya. Ini mungkin bisa jadi catatan juga nih buat Surya Painting sendiri. Jadi tadi tuh pas ketika pemasangan kembali semua part motor saya, velg udah selesai dipasang nih, pas mau pasang knalpot ada insiden dimana ternyata packing knalpot saya hilang. Nggak tahu tuh hilangnya kemana, entah itu keselip atau gimana, saya nggak tahu. Cuman akhirnya udah diakalin pakai packing bikinan sendiri lah, yang akhirnya dipasang di motor saya. Sebenarnya ya nggak masalah sih, cuman saya agak menyayangkan aja kenapa hal itu terjadi kalau menurut saya ya. Seharusnya mungkin catatan buat Surya Painting, mungkin kalau bisa disimpan dalam satu wadah khusus, misal di plastik clip atau gimana, lalu disimpan di motornya dari tiap motor-motor yang partnya dilepas itu sendiri, biar nggak ada kasus kehilangan atau sejenisnya. BTW maaf kok berisik ya, jadi saya ini di ruang tamu rumah sebenarnya, jadi depan tuh jalan raya, jadi agak berisik. Itu sih paling impresi saya ya, baik dari secara pelayanannya, lalu dari hasil jadinya, lalu harganya, lalu warnanya, dan sedikit kekurangan dari insiden yang saya alamin. Ya, tapi kan itu kan insiden nggak terjadi di semua orang ya. Mungkin saya lagi sial aja, mungkin lagi dapat lagi sial barangnya yang punya saya itu hilang, entah itu keselip atau bagaimana, ya kan. Tapi overall, secara keseluruhan, apakah ini worth it? Buat saya ini sangat worth it. Mencat velg di Surya Painting ini buat saya worth it banget sih, buat kalian yang tinggal di daerah Jabodetabek. Ya mungkin di daerah Tangerang atau Jakarta Selatan atau Bogor, ya motoran dikit lah, agak jauh lah, sejam 2 jam hitung-hitung touring-touring kecil-kecilan ke Tambun Bekasi. Aman lah ya jadi gitu. Yang penting datangnya kalau bisa jangan terlalu siang, karena makin siang nanti keluarnya kesorean, makin larut lah. Jadi kalau bisa datang lebih pagi lah, 7:30 cukup. Oh iya, BTW mereka itu buka di hari Senin sampai Sabtu, dimana Senin sampai Jumat itu mereka buka sekitar jam 8 pagi. Jadi tadi pas tuh saya lihat jam 8 mereka mulai kerja. Kalau untuk Sabtu saya kurang tahu sih waktunya, kalau nggak salah sih lebih pagi.
Bahkan kalau kayak jam 6 itu saya ngeliat di Instagramnya jam 6 itu udah rame loh di sana di bengkelnya. Ada informasi tambahan nih buat kalian yang sudah melakukan pengecatan. Ini di versi sudah pending ya. Jadi sudah pending itu memberikan himbauan untuk kita nih pengguna jasanya untuk tidak mencuci motor, mencuci kendaraan kita selama, saya lupa kalau nggak salah 2-3 hari atau 3-4 hari setelah melakukan pengecatan. Kalau saya ambil amannya mungkin 5 hari sampai seminggu lah ya. Jadi sekitar kurun waktu tersebut kita tidak disarankan untuk mencuci kendaraan kita, mencuci motor kita, yang karena ditakutkan mungkin catnya kena air jadinya nanti ngelotok atau bagaimana ya kan. Jadi sangat disarankan mungkin di atas 3 hari, di atas 4 hari. Kalau amannya saya ambil amannya mungkin seminggu, jadi seminggu saya nggak akan mencuci motor saya nih. Makin sudah motornya agak dekil, belum saya cuci, jadi saya bercuci nanti minggu depan. Lalu saran keduanya adalah untuk kendaraan yang menggunakan tromol, masih pengereman menggunakan tromol, disarankan untuk tidak menggunakan pengereman tersebut sama kurun waktu yang tadi saya sebutkan juga, di waktu aman yang 3 sampai mungkin seminggu. Jadi kalau berkendara kalau bisa menggunakan rem cakramnya. Dan satu lagi, kita tidak disarankan untuk menyentuh pelek ini, menyentuh cat baru dari si pelek kita ini selama ya kurun waktu tersebut juga. Sebenarnya nggak harus pelek sih, tapi semua hal yang dicat di motor kita, misalnya kita ngecat CVT, ngecat pelek atau ngecat apapun, ngecat shockbreaker, karena kan di tempat di sudah pending itu kan mereka bisa ngecat part-part lain selain pelek. Jadi disarankan untuk tidak menyentuh part-part tersebut. Intinya kita disarankan untuk tidak menyentuh part-part tersebut beberapa hari setelah melakukan pengecatan. Gitu sih paling untuk impresi kedepannya atau mungkin review kedepannya. Mungkin nanti kalau ada kesempatan saya bikin video lagi nih, mungkin sekitar pemakaian setelah sebulan, kira-kira gimana nih catnya, apakah masih layak, apakah masih bagus atau mungkin ada yang ngotok. Itu kan kita lihat nanti seiring berjalannya waktu ya kan. Sekarang ini baru banget dicat nih, baru beberapa jam, jadi saya belum bisa kasih review mengenai penggunaan selama itu. Jadi saya baru bisa kasih bersih-bersihnya aja. Oke sih, kayaknya cukup sekian. Ada motor lagi lewat sebentar. Kayaknya cukup sekian video kali ini, video Retur episode kelima, di mana saya melakukan pengecatan velg saya dan memberikan first impression saya terhadap pengecatan velg saya tersebut. Terima kasih sudah menonton video saya, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.